Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang bangkit ini pertama-tama menyampaikan salam damai, damai bagi kamu. Injil Yohanes menyampaikan tentang penampakan Tuhan setelah Tuhan wafat, atau Yesus wafat, dimakamkan, 3 hari bangkit, dan kemudian menemui murid-muridnya. Ketika Tuhan yang bangkit ini menyampaikan salam damai kepada para murid, keadaan para murid sebelumnya dari rasa takut, ada ketakutan, berkumpul bersama-sama di suatu ruangan yang terkunci, dan ini menunjukkan bahwa suasana memang menakutkan bagi para murid. Di tengah-tengah ketakutan itulah Yesus datang di sana menyampaikan salam damai, damai bagi kamu. Dan ketika terjadi penampakan ini, Thomas tidak ada di sana. Tatkala para murid yang lain menyampaikan berita tentang penampakan ini kepada Thomas, Thomas mengatakan, "Sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku melihat sendiri dan juga mencucukkan jariku ke bekas paku dalam penyaliban itu." Dan setelah itu, minggu berikutnya, 8 hari kemudian, minggu berikutnya, mereka berkumpul kembali di suatu ruangan yang tertutup itu. Suasana masih takut karena ruangan tertutup. Mengapa takut? Karena memang saat itu mereka takut dengan, disebutkan di sini tadi, takut dengan pemuka Yahudi. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, murid-murid berkumpul kembali. Ini menandakan bahwa setelah kebangkitan hari Minggu itu, minggu berikutnya mereka berkumpul, memberi penampakan kepada para murid ini, Yesus pada hari Minggu. 8 hari kemudian, berarti hari Minggu berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan kepada Thomas ini. Sehingga dengan Yesus menampakkan diri dan mengatakan, "Thomas, lihatlah." Dan kemudian saat itu juga ketika melihat Yesus yang bangkit itu, Thomas tersungkur dan berkata kepada Yesus yang bangkit itu, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan iman yang lengkap, pengakuan iman yang komplit, bahwa betul-betul Yesus yang sama itu, yang dia kenal sebelum wafat itu, yang menampakkan diri ini adalah Yesus yang sama, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Artinya apa? Yang artinya ketika sekarang ini Thomas melihat Yesus yang ada di hadapannya itu, ingat juga akan sabda Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu." Maka dengan begitu Thomas langsung percaya, "Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku." Maka hari Minggu kedua Paskah juga disebut hari Santo Thomas, juga hari Minggu kerahiman ilahi. Karena di sanalah ditunjukkan Allah Bapa itu yang berbelas kasih, Allah Bapa yang penuh kerahiman. Tapi memang untuk sampai kepada perjalanan mengakui Yesus adalah, Engkau adalah Tuhan dan Allahku,
Ada tahap-tahapnya, seperti juga mungkin perjalanan hidup kita untuk beriman kepada Yesus itu yang adalah ternyata sekarang ini aku akui Yesus ini yang ilahi, Allah sendiri. Tetapi untuk sampai ke sana mungkin perjalanannya juga seperti orang yang buta itu ya, orang yang buta di Injil Yohanes bab 9 itu di sana dikisahkan ya, orang buta sejak lahir dan kemudian mendengar ada Yesus yang datang walaupun belum tahu siapa sebenarnya Yesus, dan kemudian orang buta ini minta kepada Yesus itu, minta apa? Supaya bisa melihat. Dan ketika bisa melihat dan kemudian orang bertanya-tanya, bukankah engkau orang yang buta itu? Atau engkau orang yang lain? Oh, sama. Memang benar, saya yang buta yang kamu kenal itu. Loh, kok sekarang bisa melihat? Ya, saya disembuhkan oleh orang itu. Disembuhkan oleh orang itu. Dan ketika disembuhkan oleh orang itu, dan kemudian nanti selanjutnya si orang yang buta disembuhkan ini akan berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, ketika ditanyai, kamu sekarang kok bisa melihat? Oh iya, karena nabi itu yang menyembuhkan saya. Karena nabi itu dari disembuhkan lalu nabi. Dan ketika kemudian setelah sembuh lalu berjumpa sendiri dan melihat dengan Yesus, melihat Yesus yang menyembuhkannya, lalu orang buta tadi mengakui, engkaulah Allah, engkau dari yang ilahi, dia ini Mesias. Dan ketika ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan, siapa yang menyembuhkan engkau? Dia ini yang ilahi, Allah, Mesias. Ketika terjadi perdebatan, lalu kemudian orang si buta ini langsung mengatakan dan menentang pada orang-orang ahli agama tadi, apakah engkau juga ingin menyembah dia? Terkejut mereka. Nah, saudara-saudari terkasih, inilah perjalanan iman. Mulai dari peristiwa yang dialami, melalui peristiwa dialami, kemudian menyebut Yesus itu nabi. Setelah menyebut Yesus nabi, lalu mengalami pengalaman perjumpaan yang lebih mendalam, karena mendapat kerahiman dari Allah, belas kasih dari Allah tadi. Lalu merasa, wow, ini pasti, ini Allah sendiri yang ilahi. Nah, demikian jugalah penampakan-penampakan tadi yang ditemui oleh yang dialami oleh para rasul, para murid. Awalnya mereka ada yang mengatakan itu hantu. Terus kemudian dari sana ada ketakutan, dari ketakutan diubah menjadi damai, menjadi sejuk, menjadi sejahtera, menjadi terang hidupnya. Jadi terang hidupnya, dan kemudian berkembang terus akhirnya sampai pada Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, kalau ada orang mengatakan di mana di dalam kitab suci itu dikatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, salah satunya ya ini Yohanes 20:19-31 ini. Thomas sendiri mengakui Yesus yang bangkit, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dengan mengalami kebangkitan ini, ternyata para murid itu langsung merasa menjadi bagian dari Yesus yang bangkit itu. Ketika sebelumnya itu mungkin masih ada egoismenya, ada agenda pribadi, ada keinginan pribadi untuk mengikuti Yesus tadi yang belum sempurna, belum final. Maka setelah mengalami Yesus yang bangkit, langsung mereka lebih menjadi bagian dari Yesus yang bangkit, sehingga ketakutan tadi menjadi hilang, diganti dengan rasa damai. Tercerai-berai, terpisah-pisah, terpecah-pecah yang sebelumnya terjadi semacam itu, kemudian menyatu kembali rukun lagi.
Dan ini tanda menjadi Yesus yang hadir dalam penampakannya itu, walaupun fisiknya sudah tidak seperti dulu lagi menemani para murid sehari-hari, dan sekarang Yesus yang menampakkan diri lalu menghembusi mereka dengan Roh Kudus, membuat para muridnya semakin menyatu. Aku ini, kita ini adalah bagian dari Dia yang bangkit. Maka ketakutan semuanya diubah menjadi sukacita, dan kemudian menjadi rasa damai, dan mewartakan berita yang sama bahwa Dia ini yang bangkit adalah Tuhanku dan Allahku, Tuhan kita dan Allah kita. Nah, dengan begitu kemanusiaan mereka, termasuk kemanusiaan kita ini, diperbaharui berkat Yesus yang bangkit. Karena Yesus yang bangkit ini memang menampakkan diri seperti Yesus yang dahulu, ada luka-lukanya, tetapi sekaligus Yesus yang ada yang baru. Ada samanya, ada perbedaannya. Mengapa? Ketika mereka takut berkumpul di ruangan yang terkunci, menunjukkan ketakutan yang luar biasa kepada pemuka Yahudi, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Kalau bleger manusia seperti yang dulu, ya tidak bisa. Seperti kita, tidak bisa. Tapi inilah Tuhan yang bangkit, tanpa melalui jendela, tanpa melalui pintu yang dibuka, bisa masuk ke sana. Sehingga dengan demikian juga menjadi warta. Inilah kebangkitan Tuhan, menandakan nanti suatu jaminan untuk kebangkitan kita, memiliki badan yang baru ketika kita dibangkitkan oleh Kristus itu. Nah, saudara-saudari, dengan demikian juga sekaligus warta ini menunjukkan bahwa Bapa yang dulu diperkenalkan oleh Yesus, aku dan Bapa adalah satu, sekarang menjadi terang, menjadi jelas bahwa Bapa itu Bapa yang berbelas kasih. Bapa yang penuh dengan kerahiman, atau Allah yang penuh dengan kerahiman. Dan ketika Allah yang penuh kerahiman ini dirasakan oleh manusia, Allah yang penuh kerahiman dan belas kasih ini kita rasakan kehadirannya, maka dengan sendirinya saya dan Anda, kita semua bisa berbelas kasih kepada sesama lebih mudah. Karena ada contoh, samping ada contoh, ada pengalaman sendiri, mengalami sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur Allah yang berbelas kasih ini diperkenalkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Karena kita mengalami belas kasih Allah, marilah kita juga berbelas kasih kepada sesama kita. Karena kita ini sekarang sudah menjadi anak-anak Allah yang diberi kasih karunia, berbelas kasih atau belas kasih Allah. Kita dituntut pula membagikan belas kasih kepada sesama. Hari-hari ini kita juga ingat kalau Minggu Kerahiman ini juga diharapkan untuk berdoa kepada Allah yang berbelas kasih, terlebih untuk jiwa-jiwa yang belum tenteram, jiwa-jiwa yang tidak ada yang mendoakan dan seterusnya yang telah terpanggil. Saudara-saudari kita yang di timur sana, hari-hari ini dalam kesedihan karena mengalami bencana alam, ada yang meninggal, ada yang masih hilang, ada yang sakit, ada yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan seterusnya. Maka kita pun tergerak untuk berbelas kasih kepada sesama, kepada mereka. Tuhan berbelas kasih kepada kita, dan kita merasakan belas kasih itu, maka kita bagikan belas kasih kepada sesama. Amin.